Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 214111058 dari kelas manajemen 21. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai konsep pemasaran digital. Pemasaran digital telah mengubah proses pemasaran secara signifikan dengan cara yang pertama, akses global, di mana dengan bantuan internet memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens global dengan cara yang lebih efisien daripada metode tradisional. Yang kedua, targeting yang lebih akurat, di mana pemasaran digital memungkinkan untuk menargetkan audiens dengan sangat akurat menggunakan data demografis, perilaku online, minat, lokasi, dan juga geografis, untuk menciptakan kampanye yang lebih relevan. Yang ketiga ada analisis dan pengukuran, di mana salah satu keuntungan besar dari pemasaran digital adalah kemampuannya untuk mengukur hasil secara lebih akurat. Yang keempat, ada konten yang berfokus pada pelanggan. Melalui blog, video, media sosial, dan juga kampanye email, perusahaan dapat memberikan informasi bermanfaat kepada calon pelanggan mereka. Yang kelima, ada interaksi langsung dengan pelanggan. Melalui media sosial dan alat komunikasi digital lainnya, perusahaan dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan mereka. Yang keenam, ada biaya yang lebih efisien, di mana pemasaran digital seringkali lebih terjangkau daripada iklan tradisional seperti iklan dan juga dapat menyesuaikan anggaran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan melihat hasil yang lebih cepat. Pemasaran digital adalah bentuk pemasaran yang menggunakan platform dan saluran digital untuk mencapai dan berinteraksi langsung dengan audiens. Ini melibatkan penggunaan internet dan teknologi digital dalam berbagai cara untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek. Beberapa komponen utama pemasaran digital meliputi situs web, media sosial, pemasaran email, periklanan online, konten digital, dan juga pemasaran video. Sementara multi-channel marketing atau pemasaran multi-channel adalah strategi yang melibatkan penggunaan berbagai saluran atau platform pemasaran untuk mencapai audiens. Hal ini mengakui bahwa konsumen dapat berinteraksi langsung dengan merek melalui berbagai saluran, dan bahwa penting untuk memiliki kehadiran yang konsisten pada seluruh saluran tren. Pemasaran multi-channel lebih berfokus pada penyatuan pengalaman pelanggan di seluruh saluran, memastikan pesan dan merek konsisten, dan memberikan pelanggan pilihan untuk berinteraksi langsung dengan merek melalui saluran yang mereka pilih. Strategi pemasaran digital adalah kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka melalui penggunaan platform dan saluran digital. Yang pertama, untuk tentukan tujuan bisnis. Identifikasi tujuan bisnis yang diinginkan untuk dicapai melalui pemasaran digital. Apakah ingin meningkatkan penjualan, atau ingin meningkatkan kesadaran merek, atau untuk tujuan lainnya. Yang kedua, kenali audiens. Pahami siapa saja audiens target. Buat persona pembeli yang mencakup demografis, perilaku online, preferensi, dan masalah yang relevan dengan produk atau layanan. Yang ketiga, pilih saluran yang tepat. Identifikasi saluran digital yang paling cocok untuk mencapai audiens. Ini bisa mencakup situs web, media sosial, dan juga lainnya. Buat konten yang berkualitas. Buat konten yang relevan dan bermanfaat bagi audiens. Ini bisa berupa artikel blog, video, atau lainnya. Yang kelima, ada analisis dan pengukuran. Gunakan alat analisis web dan media sosial untuk melacak kinerja kampanye, evaluasi data tersebut, memahami apakah data yang kita lakukan itu berhasil ataupun tidak. Yang keenam, keamanan dan kepatuhan. Pastikan bahwa keamanan data dan kepatuhan privasi dijaga dengan baik, terutama dalam hal pengumpulan dan penggunaan data pelanggan. Yang ketujuh, ada kerjasama dan kemitraan. Pertimbangkan kerjasama dengan influencer, situs web, atau merek lain yang relevan dengan audiens. Yang kedelapan, ada evaluasi anggaran. Tetapkan dan kelola anggaran pemasaran dengan baik, dan pastikan investasi memberikan hasil yang diharapkan. Komunikasi pemasaran digital adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan audiens mereka melalui saluran dan platform online. Ini mencakup berbagai elemen, strategi, dan juga taktik yang dirancang untuk mempromosikan produk, layanan, ataupun merek kepada audiens serta membangun hubungan dengan pelanggan. Pertama, tujuan pemasaran digital. Komunikasi pemasaran digital bertujuan untuk meningkatkan penjualan, kesadaran merek, retensi pelanggan, dan interaksi dengan audiens. Yang kedua, ada audiens target. Menentukan audiens target adalah langkah yang penting dalam komunikasi pemasaran digital. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang demografi, perilaku, minat, dan masalah yang relevan dengan audiens. Yang ketiga, ada penggunaan saluran digital. Komunikasi pemasaran digital melibatkan penggunaan berbagai saluran digital termasuk situs web, media sosial, pemasaran email, dan juga pemasaran konten.
Yang keempat, ada konten yang berkualitas. Konten yang relevan dan bermanfaat adalah inti dari komunikasi pemasaran digital. Konten dapat mencakup artikel blog informatif, tutorial video, atau lainnya. Yang kelima, ada interaksi dengan pelanggan. Komunikasi pemasaran digital juga mencakup interaksi aktif dengan pelanggan melalui media sosial, email, komentar, ataupun situs web. Ini memungkinkan perusahaan untuk membantu menjawab pertanyaan dan berinteraksi langsung dengan mereka. Yang keenam, ada analisis dan pengukuran. Alat analisis dan pengukuran yang digunakan untuk melacak kinerja kampanye pemasaran digital adalah data seperti jumlah pengunjung, situs web, konversi, klik iklan, dan juga lainnya. Yang ketujuh, ada keamanan dan kepatuhan, di mana keamanan data dan kepatuhan privasi adalah faktor penting dalam komunikasi pemasaran digital. Komunikasi pemasaran digital merupakan komponen penting dalam strategi pemasaran modern, memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan audiens secara langsung. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.